Saudara-saudariku pendengar Radio Rau yang kami hormati dan kami muliakan. Surah Fatir ayat 32 itu menjelaskan kepada kita kelompok-kelompok daripada kaum muslimin dan kaum muslimat dalam mewarisi Al-Quran. Ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menzalimi diri sendiri. Yang kedua, kelompok pertengahan. Yang ketiga, kelompok yang melakukan kebaikan dengan izin Allah, yakni mengamalkan Al-Quran dengan segala isinya. Saudara-saudaraku, ketika kita melakukan kebaikan, itu pasti ada 3 tanggapan. Tanggapan yang menolak, tanggapan yang tidak menolak dan tidak setuju atas kebaikan yang kita lakukan. Dan tanggapan yang ketiga adalah tanggapan yang setuju dengan kita, dengan kegiatan yang tujuannya untuk kebaikan. Begitu juga saudara-saudaraku, ketika kita ingin melaksanakan pengajian, termasuk ibu-ibu kami, ibu-ibu wirid Yasin yang ingin melaksanakan pengajian secara rutinitas 1 kali 1 minggu di lingkungan dusun masing-masing atau desa masing-masing, tentu ada 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, ada kelompok yang menolak. Yang kedua, kelompok yang tidak menolak dan tidak ikut wirid Yasin. Dan yang ketiga, kelompok yang setuju dengan wirid Yasin itu sehingga dilaksanakanlah wirid Yasin itu. Saudara-saudaraku, dengan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat berdasarkan surat edaran dari pemerintah kita, khususnya Wali Kota Parangtritis Puan, tertanggal 14 Juni 2021 tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19. Di situ saudara-saudaraku, bagi kaum ibu yang ingin melaksanakan wirid Yasin, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Bagi ingin melaksanakan kegiatan keagamaan, tidak ada larangan. Diizinkan dengan melakukan protokol kesehatan dan betul juga pembatasan jumlah 50% dari kapasitas ruangan. Jadi tidak pernah pemerintah kota melarang untuk melaksanakan pengajian di masyarakat kita. Perlu kita pahami ini, saudara-saudaraku pendengar semua. Jangan kita berhenti dalam melaksanakan kebaikan, termasuk membaca Al-Quran, supaya kita ini termasuk pewaris Al-Quran yang bisa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Karena ini adalah sumber imun yang paling tertinggi dari Allah yang maha tinggi, dari langit, dan tak perlu biaya yang mahal. Cuma kita semua berusaha, kepada seluruh masyarakat berusaha dan menyempatkan diri untuk sering membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah berfungsi syifaun, pencegah dari segala penyakit, termasuk virus corona dan termasuk masalah penyakit-penyakit yang lain, baik penyakit fisik maupun penyakit batin, dapat disembuhkan dengan kita membaca Al-Quran dengan segala bentuk fadilah dan keutamaannya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, oleh karena itu mari kita vaksin diri kita dengan Al-Quran, vaksin yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan itu adalah merupakan bagian daripada sikap kita dalam mewarisi Al-Quran. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, adakah orang yang menolak dilaksanakan pengajian? Ada.
Adakah di antara pendengar yang tak setuju dengan acara kita ini? Ada. Siapa mereka? Kebetulan mungkin nggak dengarkan ya acara hari ini. Indaroya, lihat ini yang berketepatan. Adakah yang tak menolak dan begitu juga dia tidak menantang kegiatan ini? Ada di antara kita. Apakah ada yang setuju? Banyak yang setuju atas kegiatan-kegiatan yang bersifat keilmuan dan bersifat keagamaan, karena bagian daripada ibadah kepada kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. 3 kelompok ini mengandung pelajaran kepada kita. Ketika datang hujan, saudara-saudaraku, ada 3 akibat kepada kita. Sama dengan Al-Quran. Hujan datang dapat menyebabkan longsor dan banjir bandang. Karena apa? Tanah menolak datangnya hujan. Tanah menolak, akhirnya tanah pun longsor dan terjadilah banjir bandang. Kemudian ada tanah. Ketika datang hujan, air hujan itu langsung diserap oleh tanah. Tidak menimbulkan apa-apa dan tidak begitu berarti datangnya hujan. Mungkin hujannya hujan gerimis, berketepatan kena pak kumis. Yang berketepatan juga minum teh manis, di lopo kopi teh manis. Saudara-saudaraku, dan ada juga dengan datangnya hujan menyebabkan tanah kita tanah yang subur. Karena fungsi datangnya hujan dari berbagai ayat suci Al-Quran itu adalah fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah turunkan hujan dari langit itu menghidupkan bumi yang mati. Dengan datangnya hujan, saudara-saudaraku, mudah-mudahan tanah kita tanah yang subur sehingga menumbuhkan tanaman-tanaman yang dapat dihasilkan oleh para petani-petani kita dan kepada kita seluruh masyarakat dapat menikmatinya sehingga menimbulkan vitamin, mineral dan menyehatkan tubuh kita sehingga imun kita lebih baik dan terjaga. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga saudara-saudaraku, ketika dilaksanakan pengajian ada 3 akibat. Ketika dilaksanakan majelis ta'lim, ceramah agama termasuk di radio kita ini, ada 3 akibat. Akibat pertama, ada di antara masyarakat kita yang menolak kegiatan ini. Dia mendustakan apa yang disampaikan dan dia anggap remeh dan menganggap hal-hal yang lain dan mungkin dia curiga dengan buruk sangka yang lain daripada tujuan dari kegiatan ini. Tentunya saudara-saudaraku, dia tak akan mendengarkan acara kita ini. Dan kemudian yang kedua, ada yang mendengarkan tapi keluar ketika mengikuti pengajian masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tak ada yang tersimpan. Dan ada yang ketiga, dia mendengarkan kajian itu dengan baik, dengan seksama, dan dia berusaha memahaminya, dan dia berusaha untuk menjiwai dan mengamalkannya, sehingga dia dapat melakukan kebaikan demi kebaikan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, apakah ada manfaatnya pengajian atau kita baca Al-Quran? Apakah ada manfaatnya kita baca Al-Quran tapi tidak tahu kita artinya dan kita tidak paham isinya? Apakah ada manfaatnya? Saudara-saudaraku, untuk dapat memahami ini kami jelaskan sebuah analogi kepada kita. Ada seorang nenek yang meminta cucunya untuk pergi ke tempat pengajian anak-anak Taman Pendidikan Al-Quran, TVQ atau TPA, yang dilaksanakan setelah maghrib sampai sholat isya atau mungkin sampai jam 9 sampai jam 10. Cucunya ini tidak mau pergi mengaji. Karena apa? Cucunya menganggap pengajian itu tidak ada artinya.
tak ada gunanya, dan mungkin dia tidak begitu banyak mendapatkan ilmu dari pengajian itu. Kemudian sang nenek meminta kepada sang cucunya, minta tolong dulu nih, ambil dulu air wudhu untuk nenek ditimbah melalui sumur kita itu, tapi saya minta dengan menggunakan keranjang sampah. Heran cucunya ini, tapi ada nih di sumur kita timbahnya dari ember yang besar, yang memungkinkan juga bisa saya angkat dengan ember itu berisi dengan penuh. Kemudian neneknya meminta, tak usah dulu itu dipakai, tapi pakai dulu keranjang sampah ini. Diambil sang cucu inilah keranjang sampah ini, saudara-saudaraku, dari depan rumah mereka, yang berkebetulan pada saat itu baru selesai datang hujan deras, sehingga keranjang sampah itu dalam kotor dan keadaan berpasir. Diambilnya lah air itu dengan menggunakan keranjang sampah, dimasukkannya ke dalam sumur, dan dia tarik secepat-cepatnya. Ternyata airnya tidak ada yang didapatkan dengan menggunakan keranjang sampah itu. Taulah saudara-saudaraku, keranjang sampah tentu kondisinya keranjang sampah bolong-bolong semua. Gak mungkin bisa mengambil air dengan menggunakan keranjang sampah. Diminta oleh sang nenek, tarik secepat-cepatnya sampai 5 kali, saudaraku, dilakukan sang cucu ini. Kemudian datanglah nenek ini, bawalah dulu keranjang sampah ini ke depan nenek. Kemudian dibawa cucunya dan disampaikannya lah, lihatlah keranjang sampah ini, nek, cucuku. Kau ambil tadi keranjang sampah dari depan dalam keadaan kotor dan berpasir. Lihatlah sekarang, 5 kali kamu masukkan keranjang sampah ini ke dalam sumur, lihatlah keadaannya sekarang. Kan tanahnya sudah bersih, tidak ada pasirnya. Sama dengan itulah, nek, cucuku, ketika engkau mengikuti pengajian, habis maghrib mengaji, kalaupun engkau tidak dapat banyak ilmu dari pengajian itu, setidaknya sedikit banyaknya dapat engkau mendapatkan ilmunya. Dan begitu juga ketika ibu-ibu wirid Yasin mengikuti pengajian, walaupun surah Yasin itu tak dapat kita pahami artinya, tapi insya Allah sedikit banyaknya ada pengaruhnya kepada diri kita, menimbulkan ketenangan, dan insya Allah pahala kita dapatkan. Dan insya Allah juga ketika kita mengundang ustadz, tentu dijelaskannya lah isi surah Yasin itu dan penjelasan-penjelasan yang lain. Tentu di antara kita, dari jamaahnya atau dari pendengarnya, tentu ada yang berisi dan ada yang mengamalkannya. Tapi sebaik-baik mengikuti pengajian, seharusnya kita seolah seperti ember yang siap menerima air ilmu dari sang guru, sehingga dengan menggunakan ember itu ilmu dapat kita dapatkan dengan jumlah yang banyak, dan mudah-mudahan ilmu itu dapat kita amalkan dan menjadi bagian daripada ibadah kepada kita, dan dapat kita tingkatkan kualitas pribadi kita dari kualitas kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan ini. Ya, terima kasih banyak Ustaz, dan mungkin boleh langsung disampaikan juga Ustaz kesimpulan kita di sore hari ini. Saudara-saudaraku pendengar Radio Rau yang kami cintai dan yang kami hormati semua, jadilah kita orang yang melakukan kebaikan dengan mewarisi Al-Quran. Dari itu mari kita continue secara berkesinambungan, terus menerus membaca Al-Quran. Kita sempatkan diri kita sesempat-sempatnya, setiap saat, setiap waktu, untuk bisa membaca Al-Quran. Atau minimallah saudara-saudaraku, dalam 24 jam dalam satu hari, sempatkanlah sekitar 10 menit lebih kurang
atau bisa jadi lebih banyak lagi waktu kita bersama Al-Quran dan berusahalah untuk memahaminya dengan mengikuti kajian ilmu, aziz ta'lim, aziz ilmu, dengan belajar kepada guru kita, dan itu juga melalui media yang pada saat ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Jadilah orang yang baik, karena orang yang baik itulah kualitas diri kita yang terbaik. Tapi menjadi orang baik tidak cukup hanya itu, saudara-saudaraku. Jadilah penyeru kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Karena itu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena itu adalah umat sebaik-baik umat yang sengaja Allah ciptakan kepada manusia di dunia ini. Dan saudara-saudaraku, amal-amal kebaikan kita, insya Allah itu akan membuahkan hasil dalam hidup kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita husnul khotimah dan kita berada di tempat yang baik nanti ketika kita di alam akhirat, itulah surga. Dan mudah-mudahan kita semua termasuklah ahli surga yang selalu melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan ini. Itulah harapan-harapan kami. Mudah-mudahan kita berada pada kelompok yang ketiga. Jangan kelompok pertengahan, apalagi kelompok yang menzalimi diri sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dan ubi kayu dan selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunziru ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun hasana makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, khususnya yang ada di wilayah Sitabaksel, Tapanuli bagian selatan, lebih khusus lagi warga kota Padang Sidempuan. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya di hari ini. Diberikan Allah kepada kita kesehatan, dan mudah-mudahan kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat. Tidak hanya fisiknya sehat, insya Allah juga batinnya sehat. Fisiknya sehat, cakune sehat. Fisiknya sehat, hatinya pun sehat. Atas nikmat Allah yang Allah beri itu, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk menjadikan diri kita menjadi insan yang berarti, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perbuatan amal ibadah yang Allah ridhoi, dan mudah-mudahan surga akan kita nikmati dan neraka dapat kita hindari.
Kami doakan dari stasiun radio yang kita cintai ini, seluruh pendengar kami. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita. Dan mudah-mudahan Allah memperbaiki amal ibadah kita ke arah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita. Segala cita-cita dan keinginan kita, mudah-mudahan Allah wujudkan. Dan itu akan membawa kita untuk lebih banyak berbuat kebaikan dalam hidup ini sampai akhir hayat ini. Dan mudah-mudahan jalan-jalan kebaikan Allah dekatkan kepada kita dan dapat kita laksanakan. Dan segala bentuk kejahatan, kemungkaran, perbuatan keji dan mungkar dapat kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkannya dari kita, dan kita pun dapat menghindarinya. Dan mudah-mudahan segala hajat kita untuk kepentingan agama, dunia dan akhirat kita, mudah-mudahan Allah berikan. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Yakinlah saudara-saudaraku, mudah-mudahan sholat kita bisa kita jaga, puasa Ramadan kita sudah dapat kita tunaikan, dan bagi yang masih ada hutangnya, kodoannya supaya segera dilunasi, dan mudah-mudahan zakat kita dapat kita tunaikan, dan mudah-mudahan kita terdorong selalu untuk berinfak dan bersedekah, membantu sanak saudara kita dan keluarga kita untuk kepentingan kita, kepentingan masyarakat dan kebaikan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan haji tahun ini yang ditunda, mudah-mudahan tahun depan Allah memberikan waktu kepada kita, kesempatan kepada kita, kepada seluruh calon jamaah haji yang sudah siap sedia untuk berangkat. Tapi begitulah qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini belum bisa dapat kita tunaikan. Maka harap kami semua, harap kita bersabar dan teruslah berdoa, dan mudah-mudahan Allah memanggil kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Karena yang dipanggil untuk haji itu, saudara-saudaraku, perlu kita fahami dan kita yakini hanyalah orang-orang yang dipanggil Allah sesuai dengan ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. 2 tahun ini Allah belum memanggil kita dari Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan corona pun tak ada lagi, dan Allah mudah-mudahan betul-betul memanggil kita, dapat kita laksanakan, dan kita pun dapat pulang dengan baik dan membawa haji mabrur, dan dapat kita aplikasikan di hari-hari selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan panutan dalam kehidupan. Oleh karena itu, bertahap demi tahap, pelan-pelan kita berusaha melaksanakan sunnahnya. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, bahwa cara sunnah Nabi lah yang terbaik, dan kita harus berusaha untuk belajar dan untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya dalam segala setiap tindak tanduk kehidupan kita dan dunia ini. Rasulullah SAW telah mencontohkannya, dan bagaimana kita mengamalkan Al-Quran telah lengkap dalam sunnahnya. Oleh karena itu, tak bosan-bosan kita mendengarkan kajian, majlis taklim, menghadiri majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis solawatan, dan bahkan ketika ada kematian bagi kita warga NU, kita melaksanakan tahlilan untuk mendoakan ahli musibah, dan begitu juga keluarga yang telah meninggalkannya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran. Itu semua saudara-saudaraku adalah bagian daripada perintah Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua saudara-saudaraku termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Dan mudah-mudahan kita orang yang termasuk mewarisi Al-Quran. Inilah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32 yang kami bacakan di awal tadi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih, maka ada di antara mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan ada di antara mereka ada yang sifatnya pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan ada di antara mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Saudara-saudaraku, tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Firman Allah itu surah Fatir ayat 32, itu menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan hamba-hamba pilihan kami adalah kitalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mewarisi Al-Quran, kita terbagi kepada 3 kelompok atau 3 golongan. Dalam mewarisi Al-Quran, ada di antara kita kaum muslimin dan kaum muslimat 3 kelompok. Saudara-saudaraku, sebelum kita sampaikan 3 kelompok ini, yang harus kita berpastabqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu mewarisi Al-Quran. Berlombalah kita mewarisi Al-Quran. Jangan sampai kita berlomba-lomba dalam mewarisi harta, karena harta itu akan tiada. Ada menantu yang menunggu mertuanya meninggal dunia untuk mengharapkan warisan harta. Boleh-boleh saja, tapi tak perlu kita berlomba untuk itu. Lebih bagus engkau mandiri, bekerja keras, berpikir untuk bagaimana usaha kita untuk bisa mandiri, sehingga kita dapatkan harta. Dan harta itu adalah alat untuk melaksanakan kebaikan kepada keluarga kita, kepada mertua kita, dan kepada kaum kerabat kita, dan kepada masyarakat luas lainnya. Saudara-saudaraku, kami ajak kita semua, para pendengar, mari kita berlomba-lomba untuk mewarisi Al-Quran. Ada 3 golongan di antara kita, kaum muslimin, kaum muslimat, dalam mewarisi Al-Quran ini. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Di antara kita ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Menurut Ibnu Katsir, inilah orang yang melalaikan sebahagian dari pekerjaan yang diwajibkan atasnya dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkan atasnya. Salat fardu masih bolong-bolong. Ada yang ditinggalkan. Ketika dikerjakan pun lalai. Salatnya masih golongan salat munafik. Salatnya malas. Salatnya ria, ingin dipuja dan dipuji oleh manusia. Zikirnya sedikit. Ini saudara-saudaraku adalah menzolimi diri sendiri. Bahkan sebagian yang diharamkan pun dikerjakannya. Namar judi laksanakan. Mulai dari taruhannya yang ringan-ringan, dari mungkin martaru jongjong, mangan indomie atau mie instan, maka lebih meningkatlah taruhan uang, bahkan sampai taruhan istri. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah saudara-saudaraku golongan yang menzalimi diri sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Apa maksudnya ini? Ibnu Katsir menjelaskan
Dia adalah kelompok orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebahagian dari hal-hal yang disunatkan dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang dimakruhkan. Inilah golongan tengah. Dia sudah bisa menjaga solatnya, puasanya sudah dijaganya, zakatnya pun sudah ditunaikan, dan bahkan mungkin sudah dilaksanakan hajinya, dan dia juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dia tinggalkan khamr, minuman keras, dia tinggalkan judi, dan dia tinggalkan korupsi, dan dia tinggalkan mencari nafkah yang diharamkan dan hal-hal yang lain. Tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebagian hal-hal yang sunatkan. Solat sunnahnya belumlah. Solat sunat duha belum begitu continue dikerjakan. Solat tahajudnya apalagi. Bacaan Al-Qur'annya pun mungkin sering tinggal. Dan hal-hal yang makruhkan pun, yang dimakruhkan sering kerjakannya. Makan petai, makan joring, masih sering dimakan, padahal itu dimakruhkan. Apalagi dia ketika mengunjungi kaum kerabat, sanak saudara dan sahabat. Atau mungkin dia sholat, tapi dia sholatnya makruh, ditahan-tahannya buang air kecilnya, ditahan-tahannya ketika dia buang air besar. Dia ke dalam keadaan lapar, tapi dia masih sholat. Ini saudara-saudaraku, ketika itu terjadi kepada kita, maka saudara-saudaraku, makan itu lebih baik daripada sholat. Kalau ke dalam lapar, kalau dalam keadaan kita mau buang air kecil, buang air besar, lebih bagus didahulukan. Tinggalkanlah dulu, jangan sampai menahan-nahan sesuatu yang mau keluar, karena itu bisa menimbulkan penyakit dan sholat kita tidak bisa khusyuk. Inilah golongan tengah. Kemudian ada golongan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Inilah menurut Ibnu Katsir orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal-hal yang disunatkan, juga meninggalkan semua hal yang diharamkan, yang dimakruhkan pun ditinggalkan, dan sebagian hal yang diperbolehkan. Inilah saudara-saudaraku golongan yang ketiga. Menurut Ibnu Katsir, pemahaman ulama kita, ulama yang kita ikuti. Tapi ada ulama yang lain memahami ayat ini. Seperti Ali ibnu Abu Tolha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan makna firman Allah surah Fatir ayat 30 ini, bahwa mereka betul-betul itulah umat Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan kepada mereka semua kitab yang telah diturunkan. Maka orang yang aniaya dari kalangan mereka diampuni, dan orang-orang yang pertengahan dari mereka dihisab dengan hisab yang ringan, sedangkan orang-orang yang lebih cepat berbuat kebaikan dari mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Imam Tabrani mengatakan, saudara-saudaraku telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Utsman ibnu Saleh dan Abdurrahman ibnu Muayyah al-Atabi. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Tahir ibnu Sar, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Abdurrahman as-San'ani, telah menceritakan kepada kami Ibnu Zurais dari Atak, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW bersabda, di suatu hari nanti, syafaati li ahlil kabairo min ummati, syafaatku bagi orang-orang yang mempunyai dosa besar dari kalangan umatku. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang lebih cepat berbuat kebaikan akan masuk surga tanpa hisab, dan orang yang pertengahan masuk surga berkat rahmat Allah. Sedangkan orang yang aniaya terhadap diri sendiri serta orang yang berada di perbatasan antara surga dan neraka dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sekelumit dari penjelasan